Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah, memang benar Allah menciptakan manusia adalah sebaik-baiknya makhluk di antara makhluk-makhluknya yang lain. Bahkan cobaan yang diberikan kepada manusia pun, jika dibebankan kepada makhluk lainnya, maka tidak akan sekuat manusia dalam menahan cobaan tersebut. Sebagaimana kisah dua malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan cobaan layaknya cobaan yang dibebankan kepada manusia. Kedua malaikat itu adalah Harut dan Marut, yaitu dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk turun ke bumi. Ketika kedua malaikat itu diperintahkan turun ke bumi, mereka dibekali dengan hawa nafsu layaknya manusia. Dan kisah ini pun Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 182. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kedua malaikat itu sebenarnya mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir dan bukan mengajarkan untuk mereka melakukan sihir. Singkat cerita, mereka berusaha mengumpulkan orang-orang untuk membuat suatu gerakan, yaitu dengan tujuan untuk melawan para ahli sihir di Babilonia, yang pada akhirnya semua penganut ilmu sihir di Babylon bisa tersingkir dan dapat dikalahkan oleh rakyat Babylon, yaitu dengan bantuan kedua malaikat tersebut, yaitu Harut dan Marut. Setelah dikalahkan, penguasa kerajaan Babylon yang baru saat itu melarang keras bagi rakyatnya untuk mempelajari ilmu sihir, sebab efeknya sangat merugikan. Sebagai penghargaan atas jasanya, maka Harut dan Marut mendapatkan kedudukan tinggi serta harta yang berlimpah di kerajaan Babylon saat itu.
Lalu sampailah pada saat-saat mereka berdua diberikan ujian oleh Allah dengan mengutus seorang wanita yang sangat cantik bernama Zahra, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kedua malaikat itu sama-sama mempunyai rasa ingin memiliki wanita tersebut. Namun, wanita itu menolak dengan tegas, kecuali jika keduanya mengikuti agamanya, yaitu menyembah berhala. Maka kedua malaikat itu berkata, "Kami tidak mempunyai keinginan untuk menyembah sembahan kamu." Kata kedua malaikat itu menolak. Setelah itu, keduanya pun pergi dan tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wanita itu melihat dua laki-laki itu tetap tidak mau menyerah dan juga menyembah berhala, lalu ia berkata, "Jika kalian tetap menolak, pilihlah salah satu di antara tiga ini. Kalian ikut aku menyembah berhala, membunuh manusia, atau minum khamar." Maka keduanya memilih pilihan ketiga, yaitu meminum khamar. Dan mereka pun akhirnya meminum khamar hingga mabuk. Karena pengaruh dari minuman tersebut, maka hilanglah akal dari kedua malaikat tersebut. Setelah itu, keduanya menyetubuhi wanita itu. Pada saat mereka melakukan perbuatan itu, mereka diketahui seorang laki-laki yang lewat di hadapannya. Mereka keduanya merasa khawatir bahwa orang itu akan menyebarluaskan apa yang dilakukannya, maka mereka segera membunuhnya. Begitu sadar dari mabuknya, keduanya segera menyadari kesalahan yang dilakukannya dan ingin segera bertaubat dan bisa kembali lagi ke langit. Namun mereka tidak bisa melakukannya. Dengan demikian, penutup tabir rahasia antara keduanya dengan penghuni langit sudah terungkap. Lalu beberapa hari setelah kejadian tersebut, malaikat Jibril datang dari langit untuk memberitahu mereka bahwa masa tugas mereka telah berakhir dan mereka pun dipanggil ke langit kembali untuk melapor. Mereka berdua sangat kaget dan saat itu juga ingatan mereka sebagai malaikat telah kembali. Diriwayatkan oleh Mahul dari Mu'adz, maka datanglah malaikat Jibril kepada mereka. Saat Jibril datang, Harut dan Marut menangis dan Jibril ikut menangis sambil berkata, "Sesungguhnya cobaan apakah yang membuat kalian sampai hanyut seperti ini?" Maka kedua malaikat itu pun menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata cobaan yang diberikan kepada manusia, jika dibebankan kepada malaikat, maka malaikat tidak akan sanggup untuk menanggungnya. Saat itu juga seluruh malaikat bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka menyadari betapa tidak mudahnya menjadi manusia dan betapa masih ada manusia-manusia baik yang tidak layak diazab. Untuk menghapus kesalahannya, lalu mereka berdua diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka ingin diazab di akhirat atau diazab di dunia. Maka Harut dan Marut yang mengetahui betapa dahsyatnya azab akhirat, lalu memilih azab di dunia saat itu. Akhirnya Harut dan Marut digantung pada sebuah goa di bawah tanah. Setiap hari mereka disiksa. Adapun wilayah disiksanya pernah diriwayatkan dalam hadis
berada di wilayah Babil Persia. Wallahu a'lam bishawab. Sekian pembahasan kami kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.